A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan hidup bisa bernafas di hari ini ya, sehingga kita bisa melanjutkan cerita kita seputar tafsir tematik, yaitu tema yang diangkat adalah sihir milenial, tema besarnya. Mudah-mudahan kesempatan ini, hidup kita yang sekali ini, rizki, ilmu, teman-teman, keluarga, sahabat, lingkungan, semua sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa manfaatkan. La in syakartum la azidannakum, kalau engkau bisa mensyukurinya, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu yang dititipkan kepada kita, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh akan kami tambahkan nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan ya, kata hayyah yang biasanya sering ujuk-ujuk itu langsung diterjemahkan adalah ular ya, bahkan menjadi ular gitu. Yang memang itu sering diterjemahkan langsung seperti itu. Yang sering lagi adalah kata thu'ban. Nanti insya Allah akan kita kaji satu persatu ya. Kita sudah tahu makna-makna hakiki, makna sebenarnya. Jadi sebuah kata itu ada makna hakikinya ya. Ketika ada kata kursi misalkan, atau meja, yaitu adalah kata itu menunjuk kepada kursi atau meja itu. Bunga misalkan, ya dia menunjuk kepada bunga. Lebih spesifik lagi ya, misalkan bunga anggrek, langsung menunjuk kepada bunga itu, jadi menunjuk kepada bendanya langsung. Itu yang disebut dengan makna hakiki namanya, atau makna hakikat. Jadi sebuah kata benda al-isim yang dia menunjuk kepada langsung kata benda itu. Benda konkretnya apa? Lukisan misalkan, ya dia akan menunjuk pada lukisan itu. Nah, yang kedua adalah makna majas atau makna kiasan, metafor ya. Biasanya kalau teman-teman belajar ilmu sastra, misalkan di bahasa Indonesia pun ya, di SMP, SMA itu sejak itu kita sudah diajari tentang sastra Indonesia misalkan, bahasa dan sastra Indonesia, ya kan? Di bahasa Inggris juga ada ya, di bahasa-bahasa yang lain juga ada pelajaran sastra itu. Ya, terus misalkan di sastra itu ini kaitannya dengan fiksi biasanya, peradaban fiksi ya. Peradaban kata-kata, kosakata, itu biasanya masuk di lagu-lagu atau puisi atau cerpen, cerita ya. Di situ penulisnya menyertakan unsur-unsur sastra itu supaya lebih berkesan memang ya. Begitu juga di dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu pun juga kaya dengan bahasa-bahasa sastra ya. Kalau baca tafsir-tafsir ya, itu beberapa ulama itu ada yang kecenderungannya itu menafsiri Quran bahkan spesifik dianalisis secara pisau sastra. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah juga menggunakan bahasa-bahasa tanda kutip itu ya, bahasa sastra itu ya. Bahasa sastra itu maksudnya bahasa tamthiliyah, permisalan-permisalan, perumpamaan. Itu beberapa kali Allah menggunakan bahasa kiasan itu atau bahasa sastra itu. Yang sering kita kutip ya, permisalannya itu adalah ketika bahkan Allah menyebut dirinya sendiri pun mempunyai tangan, mempunyai wajah ya, duduk di atas singgasana misalkan alal arsyistawa, wajhullah, wajah Allah kan, yadullah, tangan Allah gitu. Maksudnya apa? Itu untuk memudahkan sebenarnya, bukan terjebak pada tajsim atau menyerupakan Allah kepada sesuatu yang lain. Enggak. Lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apa-apa.
Allah itu berbeda, lam yakul lahu kufuwan ahad, berbeda pokoknya. Semua imajinasi kita tentang Allah sejatinya bukan Allah itu sendiri gitu. Ya. Dia hanya Allah itu menggunakan kata-kata itu untuk melukiskan atau menggambarkan ya sebatas supaya bisa dipahami manusia. Tujuannya adalah untuk memudahkan manusia itu. Untuk memudahkan manusia, oh Allah itu seperti ini gitu. Ya. Bukan makna hakikinya, tapi dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya banyak itu. Ya, perumpamaan seperti bumi yang gersang, misalkan bumi yang tandus, ya, atau bumi yang subur, atau kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, ya, akarnya menancap di bumi, ranting-ranting menjulang, dan lain seterusnya. Itu adalah penggambaran-penggambaran, deskriptif bahasanya. Sifatnya itu deskriptif. Bahasa gambar dalam sebuah kata-kata itu yang disebut dengan paragraf deskripsi atau kalimat-kalimat deskriptif. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, begitu juga kata hayyah. Hayyah kemarin sudah diceritakan makna hakiki, makna hakikatnya ya. Nah, sekarang makna tamtsiliyah. Makna tamtsiliyah, makna permisalannya atau makna metafor, ya. Nah, orang-orang Arab sendiri kalau kita membaca di Lisanul Arab ya karya Ibnu Mandzur itu orang Tunisia yang wafat di Mesir sekitar tahun abad 12-an, 13-an ya. Lah, disebutkan di situ bahwasanya orang-orang Arab ya itu terbiasa familiar menggunakan kata ular, menggunakan kata hayyah atau ular itu untuk bermacam-macam permisalan atau tamtsiliyah, ya, atau ungkapan. Bisa menyebut orang, bisa menyebut tanda tertentu, bisa menyebut suku atau kabilah, bisa menyebut julukan. Itu menggunakan kata hayyah yang ular itu. Ya, nanti insya Allah sudah saya tulis di sini ya. Ada beberapa ya. Lah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya di dalam bahasa Indonesia atau kita lah sehari-hari di masyarakat itu biasa juga orang Jawa ini loh, orang Madura, orang Jawa itu biasa mengungkapkan sesuatu yang itu menggunakan kalimat-kalimat metafor, kalimat kiasan atau kalimat tamtsiliyah namanya. Ya misalkan itu kalau saya di Banyuwangi dulu, grup voli misalkan. Grup voli atau grup sepak bola, ya kesebelasan sepak bola atau tim voli itu disebut apa namanya? Singoedan misalkan. Ya, singoedan. Jadi singoedan itu bukan menunjuk kepada singa yang gila, bukan. Kalau secara hakiki maknanya singoedan itu ada singa yang gila ya kan? Nah, tetapi di situ singoedan di sini menunjuk kepada grup voli justru. Jadi grup voli itu disebut atau diberi nama singoedan. Nah, jadi kata singoedan itu adalah sebuah kata atau phrase ya, atau idhofah ya, yang dipinjam untuk makna yang bukan sebenarnya karena ada sifat-sifat yang itu menggambarkan itu. Misalkan grup voli dinamai singoedan itu maksudnya apa? Dia kalau nemes, kalau main itu indah sekali, luar biasa sekali, garang sekali, digambarkan sebagai singoedan. Ya kan? Nah, juga saya tuh di kota saya ya, kecamatan saya itu namanya Singoturunan Banyuwangi ya kan. Kecamatannya namanya distriknya itu ya. Namanya Singoturunan ya, atau desanya lah Singoturunan ya. Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Jadi Singoturunan itu aslinya adalah Singoturunan, turunan singo maksudnya. Lah, itu bukan turunan singo menunjuk kepada anaknya singa, bukan. Itu menunjuk kepada sebuah desa atau sebuah wilayah. Jadi wilayah atau desa itu dinamai turunan singo atau singo turunan. Ya. Sekali lagi itu adalah kosakata atau kata yang dipakai untuk makna yang bukan sebenarnya. Yang disebut dengan majas atau metafor atau tamsil atau tasbih, penyerupaan atau penggambaran. Ya kan? Bahkan di dalam bahasa Arab itu rekan-rekan sekalian juga ada ilmu khusus yang membahas tentang sastra Arab ya, balaghah, badi, bayan, ma'ani itu. Ya, bagaimana sebuah kata Al-Qur'an itu dianalisis dengan ilmu-ilmu sastra Arab. Ya, ada itu. Mengungkap keindahan Al-Qur'an dan juga
Orang itu kalau disebut yang sering saya katakan, misalkan ada seseorang ya, seorang pujangga yang memuji kekasihnya, engkau adalah rembulan tanggal 15, misalkan. Jadi kekasihnya itu disebut dengan rembulan. Engkau adalah rembulan tanggal 15. Hai kekasihku, kau adalah rembulan tanggal 15. Apa itu maksudnya? Maksudnya dia memuji kekasihnya bahwa kekasihnya itu indah, kekasihnya itu cantik, kekasihnya itu penyayang, kekasihnya itu peduli gitu. Kekasihnya itu selalu adalah pribadi yang hangat, pribadi yang ramah, selalu menyenangkan, wajahnya penuh dengan senyuman, pipinya merah merona. Jadi rembulan itu apa sih sifatnya rembulan tanggal 15? Itu adalah terang, padang, ya, jinglang, bulannya bunder ya kalau. Jadi padang, cerah, dilihat itu menyenangkan, ya. Itulah. Nah, tentu saja ketika disebutkan kekasihku engkau adalah rembulan tanggal 15. Itu tidak hanya lebih mengena secara rasa gitu, tapi juga lebih indah ungkapan itu daripada sekedar kamu itu cantik sekali misalkan. Itu terlalu biasa ungkapan itu. Tapi kalau ungkapan engkau adalah rembulan tanggal 15, itu lebih mengena gitu. Lebih berkesan dan juga ungkapan itu lebih indah. Itulah fungsinya sastra itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi orang Arab itu biasa sudah menggunakan kata ular untuk bermacam-macam permisalan seperti itu, ya. Ya untuk kota, untuk orang, untuk julukan. Nah, misalkan di sini ya, yang untuk menunjuk kepada orang, ya. Orang Arab mengatakan dia lebih melihat daripada ular. Oh, dia tuh pandangannya itu dia tuh lebih melihat daripada ular. Maksudnya apa? Diperbandingkan itu, maksudnya ular itu kalau melihat tajam. Maksudnya gitu. Jadi dia itu kalau melihat itu apa ya? Kalau melihat itu pandai gitu, lihai, ya. Karena ilmunya yang dalam misalkan. Jadi disebutkan dia itu loh, misalkan Parman itu lebih melihat daripada ular kata orang Arab. Maksudnya itu pandangan si Parman ini sangat tajam. Prediksi-prediksinya luar biasa tentu saja dengan pendekatan ilmu yang dia kuasai. Misalkan ada lagi, dia lebih gelap daripada ular. Dia lebih gelap daripada ular atau dia lebih hitam daripada ular. Orang Arab mengatakan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu gerak-geriknya itu sulit diprediksi. Tidak gampang orang itu menebak atau menerka gerak-geriknya atau sepak terjangnya atau istilahnya itu perannya misalkan. Wah, dia itu lebih hitam daripada ular. Nah, itu orang Arab biasa makan seperti itu. Lebih hitam daripada hayyah itu. Lebih hitam, lebih gelap daripada ular. Misalkan, lagi. Fulan adalah ular lembah. Mereka adalah ular lembah. Mereka adalah ularnya padang pasir. Lah, Fulan, bukan ini. Fulan adalah ularnya lembah atau ularnya padang pasir. Maksudnya, Fulan itu bukan Fulan itu ular, bukan tentu saja ya. Orang itu misalkan Paidin misalkan. Paidin itu ularnya Surabaya misalkan. Bukan maksudnya menunjuk ular, enggak. Tetapi maksudnya Paimin itu maksudnya orang yang sangat membela hak-haknya. Hak-hak warganya misalkan. Hak-hak saudaranya. Ya, hak-hak keluarganya. Itu dia sangat membela. Makanya si Fulan itu disebut dengan ular lembah atau ularnya padang pasir. Hayyah. Ya, juga disebut hayyah. Ya. Ada lagi, kepalanya adalah kepala ular misalkan. Joko itu loh, kepalanya Joko itu ular. Nah, itu untuk menggambarkan kecerdikan Joko maksudnya. Ya, bukan Joko kepalanya ular, bukan. Ya. Maksudnya itu, Joko itu loh kepalanya ular, kepalanya Joko itu ular itu Joko itu. Bukan Joko maksudnya bukan ular, enggak, tetapi Joko itu cerdik maksudnya. Joko itu cerdas. Joko itu lihai gitu. Si Fulan itu sangat brilian otaknya, misalkan. Nah ya, nah, itu ungkapan bahasa Arab juga. Orang-orang Arab biasa menganggap seperti itu. Misalkan si Fulan adalah ular jantan. Nah, jadi si Fulan itu adalah ular jantan. Bukan berarti ada ular jantan yang namanya Fulan. Enggak. Maksudnya si Fulan adalah ular jantan adalah saking beraninya.
Ya, saking beraninya fulan itu disebut dengan ular jantan. Jadi ular jantan itu adalah sebuah phrase idhofah atau kata yang menunjuk bukan kepada makna sebenarnya atau menunjuk kepada ularnya itu, bukan, ya kan? Nah, meskipun disebut Joko itu loh, kepalanya Joko adalah ular. Nah, atau Joko itu adalah ular jantan. Maksudnya Joko itu berani gitu, membela yang benar misalkan, ya. Di medan peperangan Joko itu berani. Dia adalah ular jantan misalnya. Ya. Ada beberapa lagi teman-teman sekalian ya. Misalkan si fulan adalah ular jantan, kemudian aku melihat ular dan kalajengking di bukunya ya. Misalkan ini untuk orang yang memfitnah nulis atau videonya, aku melihat ular di dalam videonya misalkan. Lah maksudnya bukan melihat ular temenan, sungguhan enggak, tetapi maksudnya itu tulisannya itu misalkan memfitnah seseorang. Tulisannya itu loh, buku yang berjudul ini itu ada ularnya misalkan. Nah, maksudnya bukan ada ular sungguhan, tetapi isi atau kalimat-kalimat di dalam buku itu misalkan memfitnah orang, untuk memfitnah yang lain ya. Si fulan adalah ularnya padang pasir, sudah tadi ya. Nah, itu untuk orang. Sekarang untuk kabilah. Untuk suku atau kabilah, orang Arab biasa menggunakan kata ular itu untuk menunjuk kepada suku atau kabilah. Jadi namanya suku atau kabilah disebut ular oleh orang Arab. Hayyah juga. Sama seperti tadi itu, sebuah desa namanya Singo Turunan, keturunan Singo gitu. Padahal menunjuk sebuah desa. Nah, misalkan di sini Hayyah ibn Bahdalah. Hayyah ibni Bahdalah. Itu untuk menunjuk suatu kabilah. Hayyah juga, redaksinya juga hayyah, menggunakan ular. Ya. Kemudian ada juga Banu Hayy atau Bani Hayy. Ya. Banu Al-Hayya. Itu nama untuk marga atau klan orang Arab, namanya Banu Hayy atau Banu Al-Hayya. Jadi Banu Hayy itu kan kalau secara bahasa kan anaknya ular. Padahal itu untuk marga, suku atau klan. Ya, marga atau suku atau klan orang Arab ada menamai dengan Banu Hayy ya, atau Banu Hayya, Banu Al-Hayya, anaknya ular kalau secara bahasa, tapi menunjuk kepada suku ya. Ada juga untuk menunjuk nama tempat seperti tadi ya. Muhayyah adalah nama tempat, di situ ada sebuah tempat di Arab sana namanya Muhayyah. Muhayyah itu maksudnya itu tempatnya ular kan. Nah, jadi itu maksudnya bukan tempatnya ular-ular, bukan, tetapi menunjuk kepada sebuah kota, desa atau wilayah yang terletak di Jazirah Arab di situ, namanya Muhayyah. Ya, itu untuk suku atau klan atau kabilah. Sekarang untuk ciri khas, nah ada juga ciri khas. Nah, di sini disebut orang yang ada andeng-andengnya di pipi atau orang yang ada andeng-andengnya yang melilit di leher. Orang punya andeng-andeng misalkan melilit di leher. Di leher di sini disebut dengan Al-Hayyah min simat al-ibil. Ya, Al-Hayyah kan sekali lagi hayyah itu ular kan. Al-Hayyah min simat al-ibil. Jadi ada semacam andeng-andeng yang melilit di lehernya. Lah itu dijuluki ciri itu atau andeng-andeng itu adalah Al-Hayyah min simat al-ibil. Ada juga nama julukan, ya kan? Kita juga sering itu, teman-teman kita dulu ya, itu disebut apa? Padahal nama aslinya misalkan nama aslinya misalkan Umar misalkan. Lah Umar di lingkungan kita itu disebut kucing. Jadi ular, nama orang disebut kucing, kucing gitu. Gimana bisnis? Cing ya apa bisnismu cing? Gimana bisnismu cing? Lancar nggak? Lah itu kucing itu bukan kucing, tetapi dia menjuluki orang, disebut kucing gitu. Lah orang Arab sama, orang itu disebut ular ya. Ya, julukan misalkan untuk nama perempuan atau nama atau julukan ya di sini ya. Julukan dulu, julukan dulu. Abu Tihyah di sini disebut Abu Tihyah. Ya, Abu Tihyah maksudnya bapake ulo gitu. Ya sama dengan kucing gitu ya tadi. Jadi orang disebut bapake ulo, bapake ular. Abu Tihyah. Ya. Itu menunjuk kepada julukan gitu, bukan makna sebenarnya tetapi julukan. Ini yang disebut dengan tamtsiliyah itu tadi ya. Kemudian ada juga nama ya. Orang Arab itu biasa menamai anak perempuan, ada yang menamai dengan Yahya, Huyain, Huyayyan, Hayyan, 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 Huyayyah,
dan al-haya. Lah kalau orang Jawa biasanya kan biasa itu menamai orang Siti atau Sri, Paijo, Painem, ya kan? Sugiharto misalkan. Ini adalah nama-nama yang umum. Ya, nama-nama yang umum, Nur misalkan. Ya, ini adalah nama-nama umum yang biasa orang-orang Jawa ataupun orang Arab atau orang Madura ya menamai anak-anaknya. Gak punya nama wis jenengono sapa? Jenengono Sri ngono ae. Nah, ya. Jadi mereka itu biasa menamai anak perempuannya dengan itu tadi, Huyain gitu, Al-Haya gitu. Nah, itu biasa. Ya dari kata ular tadi, ya. Nah, kesimpulannya rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin menceritakan, hanya ingin menyampaikan bahwasanya kata ular itu ternyata orang-orang Arab itu biasa menggunakan kata ular itu untuk makna-makna tamthiliyah, makna-makna julukan, makna-makna permisalan. Intinya, substansinya, makna yang bukan menunjuk kepada makna sebenarnya. Maka nanti kita akan coba ya, makna-makna itu, makna hakiki dan juga makna majazi itu boleh kita terapkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau memang itu mengindikasikan bahwasanya kata itu tidak bisa dimaknai secara hakiki karena ada konteks atau korina yang menyebabkan kita terpaksa memaknainya secara majazi atau secara tamthiliyah atau secara permisalan, tasbih, majaz itu ya. Memang kalau bisa diterjemahkan atau diartikan secara hakikinya, hakikatnya ya kata itu harus diterjemahkan atau diartikan, ditafsiri secara hakikinya. Tetapi kalau tidak bisa, itu kita harus melakukan takwil, yakni melakukan pengalihan makna dari makna hakiki ke makna majazi atau ke makna tamthiliyah, makna kiasan itu. Oke, rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.